وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bermuajahah dan bermujalasah di dalam majelis ilmunya Allah dan juga di rumahnya Bapak Haji Diarto. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, senantiasa diberikan mudawamah oleh Allah. Karena kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal indallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai dan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam, amal yang istiqomah, amal yang konsisten. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan konsistensi dan kontinuitas dalam pengajian kitab Du'atul Nasihin ini. Selagi kita diberikan kesehatan, baik sehat akal maupun sehat jasmani, kita gunakan kesehatan ini, kita tasarufkan untuk mencari ilmu. Gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah berkah rumahnya Bapak Haji Diarto ini akan dibacakan, baca sholawat, baca Al-Quran. Rasul pun pernah bersabda, wala taj'alu baitakum maqabir. Jangan pernah jadikan rumah-rumah kamu sekalian itu kuburan. Bagaimana rumah bisa dijadikan seperti kuburan? Dikarenakan rumahnya itu tidak pernah dibacakan alunan-alunan kalam ilahi, rumahnya itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan sholawat Nabi, tidak pernah dibacakan puji-pujian kepada Nabi. Rumah itu bagaikan kuburan, sepi, gelap, gulita. Tetapi ketika rumah dibacakan alunan-alunan ayat Al-Quran, terutama di dalam hadis dibacakan surah Al-Baqarah atau akhir surah Al-Baqarah, maka fa inna syaitan tangfiru, maka setan itu akan kabur dari rumah. Masya Allah. Terutama setan yang menghuni rumah itu adalah setan dasyim, ya. Si setan dasyim itu namanya. Nah, makanya ketika masuk rumah, sunnah kita bacakan salam terlebih dahulu, assalamualaikum. Kemudian baca bismillah, baca doa masuk rumah, ya. Udah beres itu baru tutup lagi, baca bismillah lagi, gitu. Assalamualaikum. Ketika dibacakan assalamualaikum saja, maka si setan dasim itu keluar, tidak mau hinggap di rumah itu. Walaupun tidak ada rumah, assalamualaikum. Tapi jangan seperti ini, assalamualaikum ya dasim. Ya dasim. Kabur langsung pengawal, kabur Pak Ji. Dasim kabur nanti. Kalau dibacakan salam rumah yang dibacakan salam itu gitu. Apalagi dibacakan alunan-alunan. Assalamualaikum ya dasim berarti mendoakan si dasim itu. Supaya kamu si dasim. Allah ya, sudah sampai tajwid dulu pagungnya. Sampai mana? Ihdinas siratal. Sekarang ihdinas, kemarin iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini di dalam makhraj shad itu adalah makhrajnya itu torpulisani, ujung lidah, torpulisani, wa baina sanayal ulya wasufla, ujung lidah dan dua ujung gigi atas bawah. Torpulisani, makhrajnya itu ada 3. Sin, sod, zai. Sin, sod, zai. Ujung lidah bertemu dengan dua ujung gigi seri atas bawah. Torpulisani wa baina sanayal ulya wasufla. Tetapi di dalam makhraj sod ada sifat yang disebut dengan sifatul isti'la. Artinya agak tinggi sedikit dibanding dengan sin
Dan zai ada tinggi sedikit. Jadi makhrajnya agak dilipat lidahnya sedikit ke atas. Sod. Kemudian makhraj sifat yang kedua ada juga yang disebut dengan sifat sofir, yaitu sedikit mencuit seperti cuitan burung. So. Jadi ada suara atau ada napas yang keluar. So. Agak pertama naik, yang kedua ada seperti cuitan burung. Sod itu, yang ketiga sod. Agak ada suara atau ada napas yang keluar. Ihdinas, ada cuitan. Ihdinas. Makhrajnya itu ujung lidah bertemu dengan dua ujung gigi atas bawah. Torpulisani wa bainatlana yal ulya wa sufla. Kemudian sifat hurufnya agak tinggi sedikit, artinya lidahnya lebih agak dinaikkan ke atas sedikit, dilipat sedikit, kemudian bunyinya seperti bunyi cuitan burung. Sofir. Ihdinas. Makanya bentuknya itu seperti yang manyun, ya. Bukan berarti harus manyun, emang seperti itu kita ketika mau membacakan huruf sod. So, tuh ada cuitan. So, ya. So, tuh ada cuitan sedikit. Ihdinas sirato, artinya itu adalah jalan. Ya, jalan. Kalau digantikan saja dengan kata syaroto, maka artinya bisa berubah menjadi kata kepiting. Nah, tunjukkan kami kepada kepiting. Apa ini? Ihdinas. Pakai juga ketika ihdi pakai ha, makhrajnya adalah aksol halki, tenggorokan paling dalam, artinya dadanya bergetar. Jangan pakai wastul halki, jangan pakai tengah tenggorokan. Kalau pakai tengah tenggorokan maka bacanya ihdi. Kalau ihdi artinya satu. Ahad itu artinya satu. Kalau ihdi berarti satukan. Beda, satukan, satukan. Bukan tunjukkan, tapi satukan. Nah, satukan jalan. Jadi beda. Makanya menggunakan kata aqsal halki. Ihdi, ha. Konsumsi. Ihdinas, ya. Dadanya terasa bergetar. Bergetar ya. Ihdinas siratal. Ro. Hukumnya apa ro? Panjang pendek? Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Makhraj qaf adalah aqsal lisani, tenggok lisan paling dalam. Jadi bacanya itu harus ada cekloknya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada cekloknya. Kenapa? Karena makhrajnya itu aqsal lisani, lisan paling dalam. Sok dikulilingkeun. Iya, dikulilingkeun. Nah, Di stop lah kajian tajwidnya. Iya, Kopi soalnya kurang fokus. Iklan. Torabika aja abis susu ya. Bari dilihat, bari. Ya. Ditampi Pak Haji ya. Siap. Gua aja tapi gua aja. makhrajnya itu lisan ya. Aqsal lisani sira mad tabi'i. Alif mati sabada baris fathah atau alif mati sesudah fathah. Sira ada suara mencuit.
Kalau belum bisa terus belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Po juga beda dengan ta. Kalau ta di bawah hames, ta di bawah. Ihdinas sirata gitu kan di bawah. To di atas istilah. Siropo beda sama ta. To bukan to tapi po. Bukan to. Po. Ihdinas siratal po bukan to tapi po. Ihdinas siratal mustaqim ada cekloknya. Kenapa? Karena makhraj aksoli sani, lisan paling dalam. Ngaji teh ulah seperti si kabayan. Si kabayan malah mengimaman ihdinas siratal mustaqim. Dicawan ku si haji teh, dami tohana haji. Kabayan mana teh lamun imaman kudu bener maca teh, minimal dina mustaqim teh kudu aya kudu make ceklok. Oh gitu hajinya atuh ke mengimaman teh mustaqim rek make ceklok atuh. Ihdinas siratal ceklok mustaqim. Gitu Jadian dia. Sirot berarti Diarto. Diarto biasanya po. Ihdinas siratal hukumnya apa tol? Alif lam. Alif lam apa? Komariah. Alif lam komariah. Kenapa disebut alif lam komariah? Karena alif lam menghadapi huruf alif lam komariah. Apa di sana huruf alif lam komariahnya? Po. Mim. Ihdinas siratal mustaqim. Kim hukumnya apa Kim? Madari disukun. Nah gitu ya. Minimal kita itu ketika membacakan Al-Quran, minimal Al-Fatihah kita bagus. Kenapa? Karena kata hadis Nabi yang diterima oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yasihu shalah illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kita yang kita laksanakan kecuali dengan membacakan Fatihah kita. Mual sah sholatnya, artinya sholat kita sia-sia. Sholat kita tidak akan diterima. Kenapa? Karena bacaan Fatihah kita masih jelek. Apalagi ketika kita mengaplikasikan bacaan tajwid di dalam Al-Quran itu bagus sekali. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi pun dikatakan rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak para pembaca Al-Quran, tetapi Al-Quran bukan mendatangkan rahmat bagi si pembacanya, melainkan Quran mendatangkan laknat bagi si para pembacanya. Nah, kenapa Quran mendatangkan laknat bagi para pembacanya? Dikarenakan yang baca Quran itu banyak salah. Karena salah di dalam baca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah ada lahan khofi, yang kedua adalah lahan jali. Lahan khofi itu adalah salah dalam pembacaan Al-Quran yang tidak merubah makna Al-Quran. Nah, yang lebih bahaya itu adalah salah dalam pembacaan Al-Quran yang jali, salah besar, yaitu salah yang dapat merubah makna Al-Quran. Makanya yang membaca Quran dilaknat. Makanya perlu kita mengkaji ilmu tajwid atau tahsin yang bertujuan membaguskan cara membaca Al-Quran. Insya Allah semuanya pasti bisa kalau belajar. Justru orang yang berdosa itu karena dia tidak mau belajarnya. Tetapi kalau dia sudah belajar masih salah, insya Allah maafuan, insya Allah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sedang dalam tahap belajar. Seperti itu. Tapi kalau dia tidak mau belajar, kan dosanya di sana. Karena dia tidak mau mempelajarinya. Itu minimal baca Al-Fatihah lah yang penting, ya. Itu. Insya Allah semuanya pasti bisa. Tapi ada satu yang nggak akan sempurna dari semua huruf. Ada satu yang nggak akan pernah bisa sempurna kecuali baginda Rasulullah SAW yang bisa sempurna, yaitu adalah makhraj
dod, makhraj dod. Makhraj dod semua gak akan pasti sempurna kecuali Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berkata seperti ini, ana absahu man nataqa bid-dod. Saya ini adalah orang yang paling fasihah. Absah, orang yang paling absah. Ismul aqdar. Ya. Atau isim takdir ini namanya. Saya ini adalah orang yang paling fasihah dalam mengucapkan huruf dod. Artinya berarti semua orang nggak akan sepasihah Rasul dalam pembacaan huruf dod gitu ya. Pertanyaan anak mah kayaknya bisa gitu. Karena susah dan juga karena posisi gigi manusia itu berbeda. Sedangkan posisi gigi Rasul adalah gigi yang paling sempurna. Kalau nggak punya gigi, apalagi sudah kakek-kakek, karena dod itu kebanyakan menggunakan gigi geraham. Kebanyakan yang ompong gigi geraham. Betul nggak Pak Agung? Betul. Kalau nggak punya gigi geraham ya nggak bisa mengucapkan dod. Tetapi walaupun nggak bisa sempurna, minimal kita mendekati. Jangan sampai bacanya seperti ini, walam bedol. Jadi ba atau yang Jadi Pak, tapi banyak yang seperti itu, banyak yang seperti kita dengar. Walam bedolin, banyak. Makanya kita perlu mempelajarinya, insya Allah. Kita pelajari di ayat minggu depan lah, gitu ya. Sekarang kita baca bareng-bareng, ulang ayat ini. Saya satu balik, kemudian jamaah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Coba bareng, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sol agak susah ya. Sosil subang sonil sos naminal musni basil sonil so. Itu tauseh kalau belajar tajwid ya. Tausehnya seperti itu dulu di pesantren. Babi bu babi. Itu kalau makhraj ba itu. So agak mencuit sedikit. Baik, alhamdulillah kita telah mempelajari satu ayat dari surah Al-Fatihah dalam bagian ilmu tajwid. Untuk yang selanjutnya kita akan meneruskan apa, Pak Bu? Hanca. Bahasa Indonesia. Meneruskan Kajian. Hanca bahasa Indonesia nana. Kopi jadi kode. Meneruskan. Sana, ini Hanca bahasa Indonesia nana. meneruskan Hanca hanca. bahasa Indonesia ya? Meneruskan bagian. Ini selanjutnya masih dengan bab puasa ya. Wa idzal khafa shaimu ala nafsihi al-halak. Jika seseorang atau seorang yang sedang berpuasa merasa ketakutan terhadap dirinya akan kerusakan, al-halak, sieun cilaka, minal ju'i wal ats, yang diakibatkan dari ju', lapar, wal atsi, dan dahaga. Seseorang yang sedang berpuasa kemudian dirinya takut rusak dikarenakan lapar dan juga dikarenakan dahaga, ya, au kana maridon, atau bisa membuat dirinya sakit, fa khafa ziyadatul mardi, maka dia takut sakitnya bertambah sakit itu dikarenakan berpuasa, jazalahu ayyubtiro, maka dia diperbolehkan seseorang itu untuk berbuka. Jaza maka menang, jadi menjajah teh artinya teh menang. Lahu eta kitab kasih jalma naon ayyubtiro yen buka gitu. Maka ketika seseorang sudah merasakan sakit dan dikhawatirkan sakitnya itu bertambah-tambah sakit, maka dia lebih baik buka. Bahkan bukan hanya boleh berbuka, tapi lebih baik berbuka dibanding sakitnya menjadi tambah parah. Karena apalagi jika nanti membuat dia meninggal dunia, maka meninggal dunianya bukan syahid dikarenakan dia berpuasa, bukan, tetapi meninggalnya adalah meninggal celaka, meninggal buruk dikarenakan dia memaksakan berpuasa. Jika dia tidak merasa kuat, berbukalah. Lebih baik berbuka.
Bal di rumah bal. Li'annal halata darurah. Karena sesungguhnya keadaan itu halata darurah itu adalah dalam keadaan darurat. Nah, ini ada usul fikih wa daruratu tubihul mahdurat, itu usul fikihnya. Kemadorotan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Itu. Li'anna darurat tubihul mahdurat. Jadi sesuatu yang dilarang jika dalam keadaan darurat maka itu diperbolehkan. Tuh. Contohnya apalagi contoh kita sedang berada di dalam satu hutan. Di hutan teh carita teh dahareun kecuali aya daging babi tak kumaha cenah. Apakah menang dimakan? Menang. Ari eueuh deui tuangeun mah boleh dimakan jika tidak ada makanan lagi, karena li ada darurat tubihul mahdurat, jika tidak ada lagi. Tetapi kenapa babi itu diharamkan? Karena Cacing pita. karena cacing pita kalau dalam ilmu biologi. Tetapi bagi kita selaku agama muslim, babi itu diharamkan dikarenakan perintah Allah. Gitu. Selesai. Dikarenakan perintah Allah bagi orang yang beriman mah. Nah, kalau kita menelisik kenapa Allah memerintahkan seperti itu, gitu kan? Dikarenakan ada cacing pitanya. Ada lagi pertanyaan lagi dari orang-orang yang aneh. Kenapa atuh Allah teh menciptakan babi yang ada cacing pitanya? Udah we ciptakan yang enak-enak saja. Kenapa harus menciptakan babi seperti itu? Karena apa? Karena apa, Bang? Karena ujian. Karena untuk menguji manusia, dibere ujian teh. Ya, aya daging babi, aya doma. Cik diberi ujian ku Allah teh naharek nyopot daging babi terus nyopot doma. Itu kan. Jadi diciptakan teh ujian buat siapa? Buat manusia. Ada A, ada B, ada C. Kan guru juga seperti itu. Cik mana nu bener teh? Nah milih nu A, nu B atau nu C. Nu bener teh kan A, nah milih B. Salah. Ya nah itu. Ujian. Itu ya. Terus ya. Boleh berbuka, apalagi puasa sunat, puasa wajib juga boleh, tetapi harus diganti di hari-hari yang lain jika sudah keadaan sehat, itu ya boleh diganti. Itu di dalam kitab Raudatul Ulama, gitu ya. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ada Rasul bersabda, "Ataitu ummati khamsata asya'a lam tu'ati li ahadin qablahum." Ataitu, saya. Oh ini bukan saya. Ini Nabi SAW diterima dari Nabi. Artinya ini hadis kursi. Ini adalah Allah yang berbicara kepada Nabi Muhammad. Ataitu ummati. Oh bukan Allah yang berbicara, Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad. Ataitu ummati khamsyata asya'a. Ataitu, saya telah memberikan. Ataitu geus maparin kaum kami. Cek Rasul, ataitu geus maparin kami ummati ka umat kami. Saya telah memberikan kepada umat saya khamsyata asya'a, terhadap 5 perkara lam tu'ati li ahadin qablahum, yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelum umatku. Umat sebelum Nabi tidak pernah diberikan yang 5 perkara ini. Yang 5 perkara ini hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad saja. Tapi istimewa ini Pak Agung. Istimewa. Apa saja ini yang 5 ini? Al-awalu, yang pertama itu adalah idza kana awalu lailatin min Ramadan. Tatkala ada awal malam dari bulan Ramadan, yang durullahu ilaihim birrahmah, maka Allah akan melihat kepada orang-orang birrahmat, dengan kasih sayang. Wa man nadarallahu ilaihi birrahmah, dan barang siapa yang ketika Allah melihat kepada orang-orang itu dengan rahmat, la yu'adzibahu ba'dahu abadan, maka seseorang itu tidak akan pernah
disiksa selama-lamanya setelah Allah memandang rahmat. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika malam pertama bulan Ramadan, Allah akan melihat semua manusia dengan pandangan kasih sayang. Dan ketika semua manusia itu dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan rahmahnya, dengan pandangan penuh cintanya, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah mengalami siksaan Allah. Kata awal bulan Ramadan teh urang teh bunga pisan. Pinuh tarawih. Pinuh tarawih teh. Itu nanti istiqomahna eta. Cilakaana teh awalna tuh. Padahal nu leuwih mulia teh awal mulia komo akhirna. Gitu. Komo puncakna. Dari ibarat naik rebutan, awalna hungkul geus alus, komo lamun nepi ka luhurna. Gitu. Tapi urang mah geus nepi kana puncak, ngagoleh teh ka handap. Ya, rusak nepi kana puncak lalaku urang mah. Teu nepi kana puncakna, justru kudu terna sabab di puncakna keistimewaanna. Bendera. Ya, itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wasani ya'murullah ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang, kepada manusia. Ya, malaikat diperintah ku Allah supaya naon? Supaya istighfar terus-terusan. Malaikat diperintah oleh Allah supaya memohon ampunan terhadap orang-orang. Wasalisu, dan yang ketiganya itu adalah ar-raihata famissaimi atyabu indallah min raihil miski. Dan yang ketiganya itu adalah bau apa? Mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan minyak misik. Minyak misik, aku tahu minyak misik? Kasturi, minyak misik soya, misik putih, misik silver. Banyak ya, jika tukang minyak wae apalan. 25.000 lebih. Lebih wangi dibanding dengan minyak misik di sisi Allah. Padahal kenyataannya kalau secara lahiriah, secara konkretnya baunya itu bau naga. Bau naga jika apa wae naga rupa. Ini pada bahasa bau naga, Ya? jika ada sapal naga. Pada kenyataannya bau, tapi di sisi Allah bagi orang yang berpuasa maka itu wangi. Baunya orang yang berpuasa itu, ya, bahkan lebih wangi dibanding dengan minyak misik. Dan yang keempat adalah yaqulullahu ta'ala lil jannah, maka Allah Ta'ala berkata kepada surga. Kata Allah kepada surga, ittakhidhi zinataka. Wahai surga, ittakhidhi zinataka, maka ambillah perhiasanmu. Wahai surga, ambillah perhiasanmu. Kata siapa? Kata Allah berbicara kepada surga. Wa yaqulu, kemudian surga ini berbicara, tuba li'ibadil mu'minin hum awliya. Kata surga, tuba, bahagialah li'ibadil mu'minin, hamba-hamba yang mukmin, hum awliyai, mereka itu adalah kekasihku. Kata surga. Masya Allah. Ya, mereka itu adalah kekasihku, kata surgari. Ete ku surga teh meureun dibere bidadari eta teh. Ya. Saur tadi oke saur Mang Deman. Ya. Surga nage jadikeun kakasih. Wal khamisu, dan yang kelimanya itu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Yang kelimanya itu adalah Allah mengampuni semua manusia, ya. Semua orang-orang diampuni ku Allah. Yaghfirullah, maka rek ngahampura sa Allah. Allah Ta'ala anu maha luhur. Allah lahum ka eta jalma-jalma jami'an sakabehna dihampura ku Allah bersama. Walida jeung kitu deui ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkeun. Lalu katampi ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala bahwa estuna Kanjeng Rasul sallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man, barang siapa shoma yang berpuasa Ramadhana di dalam bulan suci Ramadan, imanan dengan yakin dan iman, wa ihtisaban, ini ihtisab maknanya itu adalah ikhlas, ridho karena Allah, artinya mencari keridhaan Allah, tolban ridha Allah. Dia iman